Seorang wanita memeluk sekelompok hewan berbulu. Tanpa disadari, mereka semua adalah pria tampan dengan perut 8 kotak. Tokoh terkemuka terkeren di Kekaisaran Bintang. Begitu saja, mereka dikuasai sepenuhnya oleh wanita. Meskipun wajah mereka merah hingga hampir gila, mereka hanya bisa tak berdaya menutupi diri dengan ekor mereka. Namun, adegan ini membuat orang-orang di laboratorium ketakutan. Semua karena para tokoh antar bintang di kawasan itu terkena penyakit parah. Mereka merasa marah dan kehilangan selera makan. Mereka menyerang dengan sangat brutal tanpa membedakan siapapun. Sementara itu, wanita yang tidak tahu apa-apa di pagi hari, berciuman dan berdekatan dengan singa emas. Di siang hari, pergi berlibur dengan serigala besar perak. Malam harinya, tidur sambil memeluk pender hitam misterius. Namun, suatu hari saat dia membuka mata, dia menemukan bahwa yang ada di pelukannya adalah pria-pria tampan dengan perut 8 kotak. Banyak orang berkelahi untuk memperebutkan hak memberi makan. Mian Mian menolak untuk melintasi ke angkasa. Tapi untungnya pekerjaannya adalah penjaga pemberi makan hewan. Namun karena tidak sempat mengikuti pelatihan, dia tidak tahu bahwa hewan berbulu di kawasan itu adalah tokoh terkemuka. Apalagi dia tidak tahu bahwa mereka sangat agresif dan menyerang siapa saja tanpa perbedaan. Jadi ketika Mian Mian mendekati singa emas di Xingyan, dia langsung membuat orang-orang di laboratorium ketakutan hingga tidak bisa mengontrol diri. Bukankah sudah ada perintah agar tidak ada yang mendekati Yang Mulia? Dia sudah 3 hari tidak makan. Dia hampir mencapai batas kegilaan. Namun tindakan Mian Mian selanjutnya bahkan membuat mereka berhenti bernapas. Terlihat Mian Mian memukul pipa besi yang mengeluarkan suara keras. Dia juga mengucapkan kata-kata untuk memanggil singa. Zui Zui, cepat sini. Ayo makan. Singa emas mengawasi leher Mian Mian yang tidak jauh. Selama dia mau, dia bisa merobeknya dalam sekejap. Detik berikutnya, singa yang marah langsung menerjang di depan Mian Mian. Menggigit langsung ke arah Mian Mian dengan mulutnya yang besar dan berlumuran darah. Siapa yang menyangka Mian Mian tidak hanya tidak takut, malah senyumnya semakin lebar di matanya. Langsung melemparkan makanan yang dipegangnya ke arah mulut besar singa itu untuk diberi makan. Kamu pasti sangat lapar, kan? Makanlah dengan cepat. Bahkan pergelangan tangannya langsung masuk ke dalam mulut singa itu. Di Xingyan mengamati wajah cantik Mian Mian. Tidak melewatkan satupun ekspresi di wajahnya. Gigi tajamnya dengan jahat menggesek di pergelangan tangan itu. Semua orang di laboratorium hampir mengangkat jantung mereka ke tenggorokan mereka. Namun Mian Mian tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Malah dengan berani dia mengulurkan tangannya, mengusap kepala berbulu singa itu. Sudah, tidak apa-apa. Sudah selesai bermain. Ayo segera makan. Di Xing yang terkejut melihat, bukan saudara perempuan. Saya, seorang diktator yang terhormat. Dimanapun mereka pergi, semua orang terlihat cemas dan ketakutan. Apakah kamu hanya mau meniru kepalaku seperti ini? Saya bisa sangat menakutkan. Detik berikutnya, singa jantan bersiap untuk memberi pelajaran kepada wanita ini yang tidak tahu. Sebuah pelajaran yang tegas untuk wanita ini. Memberi dia sedikit ketakutan. Tapi tiba-tiba, suara menggulung terdengar. Rasa lapar yang hebat muncul dari perut. Hasrat untuk makan mencapai puncaknya. Ada kilasan keterkejutkan di mata singa. Sejak terkena penyakit itu, dia sudah lama tidak merasakan dorongan untuk makan. Saat dia bingung melihat singa yang lambat untuk mulai makan, Mian Mian tidak bisa menahan diri. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit telinga berbulu singa besar. Suara desakan lengket mengandung sedikit tawa. Sayang, kenapa kamu belum makan? Perutmu hampir lapar, kan? Mian Mian berkata sambil menyeret tangannya ke perut lembut singa itu. Tangan kecilnya meraba ke atas perut. Ternyata kosong, tidak ada makanan. Di mata Mian Mian melintas sedikit rasa kasihan. Singa sebesar ini ternyata kehilangan kemampuan berburu. Dia hanya bisa menunggu orang datang untuk diberi makan setiap hari. Pasti kelaparan sekali. Begitu memikirkan ini, Mian Mian tidak bisa tidak mengubah suaranya menjadi lebih lembut. Sayang, jangan bermain lagi. Ayo, makanlah. Siapa yang sebenarnya bermain? Sebuah kilatan dingin dan tajam melintas di mata binatang singa. Ini sangat jahat. Perutku sekarang dipenuhi oleh ini. Setelah kembali ke bentuk manusia, aku pasti harus mendidiknya dengan baik. Melihat singa yang masih enggan makan, Yan Yan sekali lagi memegang potongan daging. Tangan kecilnya bergetar di udara. Direktur Zhao di laboratorium menarik napas dalam-dalam. Adegan ini hampir sama dengan menggoda anjing. Menggoda diktator kekaisaran seperti anjing. Benar-benar tidak takut mati. Segera setelah itu dia menutup matanya. Sangat tidak sanggup melihat akhir yang tragis bagi Mian Mian. Singa emas itu langsung terengah-engah. Namun reaksi tubuh lebih cepat daripada otak. Dia membuka mulutnya dan langsung menggigit makanan. Dia secara naluri ingin keluar. Sejak minggu dia menderita anoreksia. Tidak peduli seberapa lezat makanan yang dimakan, rasanya seperti mengunyah lilin. Namun saat lidah singa menyentuh makanan, justru aroma harum menggoda. Terus menariknya untuk memakannya. Yan Yan melihat singa mulai makan. Segera memindahkan semua bahan makanan dari mobil. Melihat makanan yang disajikan di depannya. Dalam mata binatang singa emas itu terlintas sedikit kebingungan. Makanan yang baru saja dimakan ternyata tidak langsung dimuntahkan. Apakah gangguan makan ini sudah dianggap sembuh?
Jadi dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia mulai melahap potongan daging besar dengan lahap. Adegan ini membuat Mian Mian merasakan kepuasan. Mengeluarkan ponsel dan segera mengambil foto. Namun, kejadian tak terduga terjadi saat itu. Singa itu masih melahap makanan dengan lahap detik sebelumnya. Detik berikutnya, dia langsung membuka mulut dan memuntahkan semuanya. Dia mengguling-gulingkan diri di tanah dengan rasa sakit. Padahal makanan tadi sangat lezat. Kenapa sekarang kembali ke keadaan semula? Gangguan makan masih menyiksa binatang itu. Mian Mian merasa bingung. Setelah menyadari, dia segera berbalik dan berlari ke mobil untuk mengambil kotak medis. Namun, dia tidak menyadarinya. Ketika sendirian dengan hewan pemburu besar, jangan sekali-kali membelakangi mereka. Singa yang berguling di tanah mendengar suara Xiao Yan yang pergi. Tiba-tiba, ia melompat cepat ke arahnya. Xiao Yan yang membelakangi tidak menyadari hal ini. Seluruh tubuhnya langsung terjatuh ke tanah. Ternyata singa itu tiba-tiba menundukkan kepalanya. Kepala besar berbulu itu tiba-tiba terbenam di leher Mian Mian. Mencium di sini, mencium di sana. Baunya enak sekali. Di mata singa Dising yang terlihat seberkas. Seperti kucing yang bertemu dengan catnip. Xiao Yan secara naluriah ingin menggerakkan tangannya untuk mendorongnya. Namun malah terdesak lebih dalam. Saat itu, Dising yang tidak lagi memiliki wibawa yang mengesankan. Sosok diktator kekaisaran yang terkenal kejam. Dengan mengubur kepala di antara leher Mian Mian. Ekor di belakangnya bergoyang-goyang liar di udara. Jelas sekali seperti anak anjing yang tidak bisa hidup tanpa Mian Mian. Di dalam laboratorium yang melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk memegang dahi dan tersipu. Yang mulia, tolong sedikit menahan diri. Menyukai seseorang bukan dengan cara seperti ini. Seiring berjalannya waktu, Dising Yan perlahan-lahan sadar karena rasa lapar. Jadi dia teringat makanan yang baru saja diberikan oleh Mian Mian, yang diberikannya untuk dirinya sendiri. Seketika dia melihat ke arah jari-jari yang ramping dan lembut itu. Sebuah perasaan aneh muncul dari dalam hatinya. Segera saja dia melemparkan sepotong daging ke depan Mian Mian. Sebuah dugaan perlahan muncul di dalam hatinya. Namun Mian Mian tidak mengerti maksudnya. Apakah dia tidak suka makan ini? Aku akan membawakanmu sesuatu yang lain-lain kali. Ini membuat saya sangat marah. Rasa lapar di perut semakin kuat. Tapi di depan ini, si betina kecil adalah seorang bodoh. Detik berikutnya, singa jantan melompat dan mulai menjilati tangan Mian Mian. Mian Mian tiba-tiba berbicara. Apakah kamu ingin aku memberimu makan? Peneliti di laboratorium yang melihat pemandangan ini membuka matanya lebar-lebar. Ini adalah diktator kekaisaran yang terkenal kejam. Bagaimana mungkin dia bertingkah seperti anak anjing? Bahkan ingin mengelilingi dengan riang sambil mengibas-ngibas ekornya. Berada di dekat penjaga pemberi makan, meminta makanan. Itu benar-benar tidak mungkin. Namun, dalam sedetik, singa jantan itu menjadi panik. Mengeluarkan suara desakan lengket. Di mana dia masih terlihat seperti seorang diktator? Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kembali dengan baik. Mian Mian tersenyum ringan. Cepat mengambil sepotong daging yang sudah diolah. Baru saja dipegang di tangan. Dising yang tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengeluarkan suara melolong dan membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu menelannya dengan rakus. Matanya seketika bersinar. 5 tahun. Apakah kamu tahu bagaimana aku menjalani tahun ini? Sejak aku menderita penyakit aneh itu. Apapun yang aku makan rasanya seperti kunyah lilin. Seakan-akan menyiksa. Akhirnya bisa makan sesuatu yang enak lagi. Dia langsung menundukkan kepala dan makan dengan rakus. Bahkan ingin menenggelamkan wajah kecilnya di telapak tangan Mian Mian. Setelah selesai makan, dia mengangkat kepalanya lagi dan melolong ke arah Mian Mian. Dia menunjukkan ekspresi tertekan yang tidak bisa dijelaskan. Melihatnya, hati Mian Mian hampir jatuh. Oke, jangan khawatir. Dia segera mengambil sepotong daging lagi untuk memberi makan. Dan saat itu, semua orang di laboratorium terperangah. Ternyata, diktator itu mau makan. Dan dia juga makan dengan sangat senang. Penyakit aneh ini bahkan tidak bisa ditangani oleh apoteker paling berwenang. Apakah ini tiba-tiba menjadi baik? Tiba-tiba, Direktur Zhao memiliki banyak tebakan dalam hatinya. Segera cari tahu identitasnya. Sementara itu, hentikan semua izin kerjanya. Sisi lain, melihat ke arah singa emas yang terletak santai di tanah. Singa emas itu memancarkan aura kenyang di sekujur tubuhnya. Yan Yan tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan ingin membelainya. Namun, ia langsung menerima tatapan tidak puas dari Dising Yan. Bahkan ia menunjukkan gigi padanya. Di mana lagi ada anjing kecil yang baru saja mengejarnya sambil mengonggong. Seperti anak anjing yang meminta makan. Benar-benar terlihat seperti sudah kenyang. Tampak seperti singa yang tidak mau mengakui. Namun, Yan Yan tidak akan memanjakannya. Dengan tegas mengulurkan tangan ke singa emas. Mengusap perutnya yang lembut dan membuncit. Dising Yan memandang Mian Mian dengan wajah tidak percaya. Cakar yang terletak di tanah bergerak. Suara gemericik kenikmatan datang dari dalam tenggorokan. Sialan betina kecil. Kenapa kamu begitu jago dalam hal singa? Apakah dia sudah belajar diam-diam? Lalu sengaja datang untuk menyenangkannya. Singa emas itu merasa nyaman sampai ekornya berputar di udara. Dia pantas menikmati, tetapi Mian Mian begitu berani. Dia berani meraba perut diktator kekaisaran yang agung. Terutama saat ini,
Di planet asli ada pengawasan di mana-mana. Sesuatu melintas cepat di pikiran di Xingyan. Seluruh bulu yang berbulu lebat menjadi canggung. Dengan cepat melarikan diri dengan 4 kaki. Mian sudah bingung. Apa tekniknya begitu buruk? Lalu seolah-olah teringat sesuatu. Dengan cepat berteriak ke arah di Xingyan yang berlari pergi. Singa kecil, aku juga harus pergi dulu. Aku akan datang lagi besok. Bagaimana jika kita bertemu di sini? Begitu dia selesai berbicara. Dari udara terdengar suara teriakan. Jelas bahwa dia setuju untuk bertemu besok. Mian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian ia kembali ke pangkalan. Namun pada saat itu, siaran radio tiba-tiba mengeluarkan sebuah pengumuman. Penjaga pemberi makan Mian. Anda diduga melanggar masuk ke kawasan perlindungan hewan. Kini semua hak Anda telah dihentikan. Detik berikutnya, sekelompok tentara bersenjata lengkap perlahan muncul di depan mata. Sekarang kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Anda. Silakan ikut kami. Tidak lama kemudian hasilnya pun keluar. Sesuai dugaan, tidak ada masalah sama sekali. Namun, Direktur Zhao masih memiliki sedikit kekhawatiran. Dia pun mengumumkan pengunduran diri selama 7 hari. Setelah pelatihan magang disetujui, baru bisa kembali bekerja. Mian sedikit mengernyitkan dahi. Memikirkan tentang janji dengan singa emas. Ia kemudian berusaha merebut kesempatan untuk pergi bertemu besok. Namun, Direktur Zhao tidak menganggap teriakan itu sebagai tanda persetujuan. Ini adalah diktator kekaisaran yang paling anggun dan menakutkan. Janji yang disebut-sebut itu benar-benar tidak masuk akal. Mian hanya bisa kembali ke tempat tinggalnya dengan pasrah menunggu pelatihan. Pada saat makan keesokan harinya, meskipun di Xingyan merasa sedikit malu, namun tubuhnya sangat jujur. Ia sudah tiba di tempat memberi makan kemarin lebih awal. Ia masih harus berusaha menunjukkan sikap acuh tak acuh, memandang langit dan tanah, dan menggoyangkan ekornya lagi. Namun ia sama sekali tidak melihat tempat kawasan perlindungan hewan. Seolah-olah dengan cara ini, dia bisa berpura-pura hanya kebetulan berada di sini, dan kebetulan bertemu dengan Mian. Jika tidak, apakah dia, seorang diktator yang terhormat, tidak memikirkan harga dirinya? Tapi tidak butuh waktu lama. Rasa lapar membuatnya semakin gelisah. Ia sudah hampir di ambang kegilaan. Ia menahan diri hanya untuk melihat Yao. Yang penting ia bisa bertemu dengannya. Namun seiring berjalannya waktu, betina kecil yang telah dijanjikan untuk bertemu dengannya belum juga muncul. Ingin bermain, singa emas mengeluarkan suara menggelegar. Cakar tajam menghantam tanah dengan keras. Semua orang di laboratorium segera terkejut. Tidak hanya marah, tapi sangat marah. Segera kirim penjaga pemberi makan yang paling berbobot untuk memberi makan. Mian yang tinggal di dalam ruangan juga seolah mendengar suara itu. Jangan-jangan dia marah karena dirinya yang mengecewakan. Namun dia berpikir sejenak. Kemarin hanyalah pertemuan pertama. Pasti dia makan dengan lahap di bawah pemberian makan penjaga yang baru. Namun tidak disangka, semua orang di laboratorium sudah kacau balau. Mereka sama sekali tidak tahu mengapa diktator itu tiba-tiba marah. Namun seiring dengan munculnya sebuah kendaraan pemberi makanan, singa yang awalnya sangat marah tiba-tiba tenang. Semua orang mulai merasa ada yang tidak beres. Singa itu melihat kendaraan pemberi makanan yang semakin mendekat. Jantung yang berdebar dan tangan yang bergetar. Apakah saat itu akhirnya datang? Mati. Jadi marah tadi itu sia-sia? Apakah dia melihat? Apakah dia akan takut karena ini? Singa tidak sengaja memiringkan kepala besarnya. Ia mengeluarkan suara desakan lengket mencoba bersikap manis. Dia sebenarnya tidak menyeramkan sama sekali. Semua orang di laboratorium kembali melotot. Ternyata kamu adalah seorang diktator seperti ini. Siapa yang tahu? Diktator ternyata adalah seorang yang terampil berakting. Namun di Xingyan segera menyadari. Apa yang sedang terjadi? Dia bukan anjing kecil yang manja. Bagaimana bisa mengeluarkan suara seperti itu? Dia datang atau tidak, terserah. Suka memberi makan atau tidak. Dia sama sekali tidak berharap. Saat mobil pemberi makan semakin dekat, kepala singa semakin tinggi. Dia benar-benar terlihat sombong dan bangga. Waktu yang disepakati untuk bertemu semakin mendekat. Jika kali ini tidak merayu dia dengan baik, minta maaf padanya. Ia tidak akan mau lagi menurunkan harga diri untuk makan makanan yang dia berikan. Memikirkan bahwa sebentar lagi dia harus memeluk dirinya yang lembut untuk meminta maaf. Menggoda diri sendiri untuk makan. Di Xingyan hanya merasa seperti di musim panas sekali lagi. Sesuap semangka seperti es soda. Begitu enak sekali. Dari sudut matanya, dia tidak bisa menahan untuk melihat betina kecil yang turun dari mobil. Mata emasnya seketika berkilau dengan sedikit kebingungan. Apakah betina kecil itu sebulan lalu sebanyak ini? Bahkan aroma harum yang lembut itu juga telah menghilang. Apa yang terjadi? Singa emas itu bingung dan memiringkan kepalanya. Pandangannya terfokus pada penjaga pemberi makan. Sampai wajah asing muncul di matanya. Gelombang kemarahan yang sangat besar karena merasa tertipu langsung menusuk hatinya. Betina kecil itu tidak hanya tidak datang. Bahkan dia langsung mengganti dengan orang asing. Di Xingyan hampir ingin muntah darah. Dia bahkan merasa bahwa penantiannya barusan sangat memalukan. Pembohong kecil ini. Janji yang sudah disepakati namun tidak dapat dipenuhi. Di Xingyan semakin memikirkan semakin marah. Pada saat itulah, penjaga pemberi makan yang tidak tahu bahaya masih memegang sebuah daging ingin diberi masuk ke dalam mulutnya. Ayo makan,
Mian Mian. Pasti kamu sangat lapar, ya? Semua orang di laboratorium menahan napas. Apakah Di Xingyan akan berhasil makan? Detik berikutnya, singa emas membuka mulutnya, mengeluarkan raungan keras kepada penjaga pemberi makan. Seolah-olah dalam detik berikutnya akan memakannya. Penjaga pemberi makan berlari seperti orang gila. Tolong, tolong. Singa itu hendak menggigit. Direktur Zhao di laboratorium sangat marah. Bukankah sudah bilang untuk mencari yang berat? Apa penjaga pemberi makan masuk untuk memberikan makan? Ini dia penjaga pemberi makan terberat yang kalian cari. Segera beritahu tentara untuk menyelamatkan orang. Dia benar-benar takut Di Xingyan dalam kemarahan. Langsung merobek penjaga pemberi makan. Namun Di Xingyan tidak mengejar penjaga pemberi makan, melainkan menyerang kamera pengawas dengan marah. Zhao Zhensong, kau bajingan tua. Sebenarnya sedang melakukan apa? Aku ingin bertemu dengan penjaga pemberi makan yang kemarin. Kenapa dia datang? Direktur Zhao menjelaskan sambil bergetar. Mian Mian adalah penjaga pemberi makan pemula yang belum menjalani pelatihan. Dia juga secara tidak sengaja masuk ke kawasan perlindungan hewan kemarin. Di Xingyan langsung tertawa karena kata-kata Direktur Zhao. Jadi maksudmu adalah, aku harus menunggu dia selesai pelatihan dengan perut lapar, kan? Baru bisa bertemu dengannya, bukan? Direktur Zhao melanjutkan dengan penekanan. Setelah pelatihan selesai, Yang Mulia, Anda juga tidak bisa bertemu dengannya. Sekarang kita belum bisa menyingkirkan kemungkinan dia adalah mata-mata. Di markas ini penuh dengan rahasia dari tokoh terkemuka yang tidak boleh bocor. Katakan sekali lagi, aku ingin bertemu Mian Mian. Biarkan dia siapapun. Begitu dia sampai di sini, dia adalah milikku. Sekarang, segera panggil dia untuk bertemu denganku. Direktur Zhao menatap singa jantan yang marah dan terdiam sejenak. Maka beritahu Mian Mian. Biarkan dia segera pergi ke kawasan perlindungan hewan untuk memberi makan Yang Mulia. Siapa yang membuat Yang Mulia terlihat seperti pria tidak berdaya yang marah karena ditinggalkan istrinya? Pria yang marah karena ditinggalkan. Siapa yang berani mengganggu diktator yang marah? Para peneliti berlari terjatuh ke rumah Mian Mian sambil berteriak. Penjaga pemberi makan Mian Mian. Diktator mengalami masalah. Segera periksa. Mendengar bahwa singa kecil mengalami masalah. Dengan wajah cemas, dia cepat membuka pintu. Bagaimana keadaan singa jantan sekarang? Segera bawa saya ke sana. Memikirkan bahwa singa besar berbulu itu sekarang sedang lapar. Perutnya menunggu dengan penuh pengharapan untuk kehadirannya. Seluruh hati Mian Mian hampir terguncang. Kemudian dia langsung berbalik. Memegang pagar, dia melompat dari lantai 2. Dia mengemudikan kendaraan pemberi makan seperti husky yang gila. Apakah dia baru saja melompat dari sini? Dua peneliti tidak bisa tidak memikirkan mereka. Sepertinya Yang Mulia akan dikendalikan oleh istrinya di masa depan. Singa yang mendengar suara mobil hanya tergeletak di tanah tanpa bergerak. Dia hanya berpikir itu adalah Zhao Zhensong. Bajingan tua itu datang untuk membujuknya. Hingga aroma segar yang familiar perlahan-lahan muncul. Hidung di atas mulut. Seketika, ekspresinya yang garang berubah menjadi tatapan penuh bintang. Ketika menyadari bahwa kendaraan pemberi makan masih cukup jauh darinya, dia sudah berlari ke samping kendaraan pemberi makan dan sedang mencoba mengangkat cakarnya, menaiki kendaraan pemberi makan dan mendekati Mian Mian. Di mulutnya terus mengeluarkan suara lengket. Suara auman lengket yang terus-menerus. Astaga! Di Xingyan dengan malu menutup matanya sejenak. Dia benar-benar tidak ingin mengakui bahwa ini ternyata hasil karya dirinya sendiri. Tetapi detik berikutnya, Mian Mian langsung mematikan mesin kendaraan pemberi makan. Dengan cepat membuka pintu mobil. Tubuhnya secara otomatis mengulurkan tangan, mengeluarkan gerakan untuk berpelukan. Di Xingyan dengan tajam menebak bahwa detik berikutnya, dia akan segera dipeluk erat oleh betina kecil. Benar-benar terkesan. Apa yang begitu mengharukan tentang ini? Betina kecil memang begitu. Meskipun tidak senang, tetap harus berpelukan. Di Xingyan merasa tidak suka di dalam hati. Namun di luar tampak sangat bahagia. Betapa mengharukannya momen ini. Diktator kekaisaran yang menyeramkan ini memang telah menunggu pelukan betina kecil yang ia sukai. Tanpa diduga, detik berikutnya, Mian Mian yang hampir memeluk binatang itu langsung menarik tangannya kembali. Untungnya ia cepat bereaksi. Ia tiba-tiba teringat kata-kata Direktur Zhao sebelumnya, bahwa tidak boleh langsung berhubungan dengan yang berbulu. Jika tidak, ia akan diusir dari kawasan perlindungan. Singa emas membuka matanya lebar-lebar karena sedih. Sambil miringkan kepala berbulu, ia mengaum kepada Mian Mian. Bukankah dia lucu? Kenapa tidak memberi nilai? Zhao Zhensong, apa sebenarnya yang kamu katakan pada si kecil? Singa emas dengan dingin memberikan tatapan pada kamera. Setelah tatapan peringatan, sekali lagi menoleh. Dia kembali menjadi singa besar yang manis dan lucu di depan si kecil. Singa besar yang patuh dan lucu di depan. Setelah pandangan Mian Mian jatuh padanya, terlihat seolah-olah dia semakin bersemangat. Sebentar dia menginjak-injak kaki. Sebentar lagi dia melihat ke tempat yang telah disepakati kemarin. Dia tiba-tiba memutar kepalanya kembali. Mengangkat kepala dan mengeluarkan suara menyedihkan, "Oh, oh, oh." Menatap dengan tatapan menyedihkan seperti diadili. Hatiku hampir meleleh. Segera berjongkok untuk meminta maaf. "Maaf, ini kesalahan saya. Saya tidak datang untuk bertemu sesuai yang dijanjikan. Sampai membuatmu merasa tersakiti." Aduh, aduh, aduh.
Baiklah, itu yang penting. Kalau sudah tahu, cepatlah datang dan peluk dia. Saat ini, makanan yang disajikan di depan bahkan tidak ada. Godaan yang diberikan oleh Yan Yan sangat besar. Singa emas menunduk. Kepala berbulu itu langsung menerjang ke pelukan Mian Mian. Kepalanya bergerak naik turun. Anehnya, si bodoh kecil itu sama sekali tidak mengerti maksudnya. Bahkan tidak berinisiatif untuk memeluknya. Saat itu, Yan Yan sedang minta maaf dengan suara pelan. Maaf, Direktur Zhao. Sungguh, makhluk berbulu ini terlalu memikat. Saya tidak bisa menahan diri untuk membelinya. Bahkan jika dipecat, itu masih sepadan. Setelah membuat keputusan dalam pikiran Anda, Mian Mian dengan cepat memeluk singa emas dengan erat. Akhirnya bisa memeluknya. Satu orang dan satu singa mengeluarkan suara kagum bersamaan. Dan saat suara geraman muncul, Mian Mian segera melepaskannya. Cepat-cepat mengambil sepotong daging besar dan memberikannya ke depannya. Ayo makan. Apakah kamu sudah sangat lapar? Diperhatikan dengan saksama oleh si kecil. Jelas dia sangat lapar. Namun, makanan yang bisa ditelan sekalipun ternyata sudah mulai bergerak dengan lambat, menunjukkan rasa anggun bangsawan. Hanya Mian Mian yang semakin merasa ada yang tidak beres. Mengulurkan tangan dan mengelus dahi singa emas. Apakah kamu sakit? Kenapa kamu tidak mau makan dengan baik? Mian Mian langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi laboratorium pangkalan. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Semua orang di depan layar pemantauan mengerti situasi ini. Di laboratorium, semua orang terdiam sejenak. Namun, detik berikutnya mereka semua tertawa terbahak-bahak. Diktator yang haus darah ingin terlihat lebih anggun di depan si betina kecil. Akibatnya, dia langsung dicurigai sedang sakit. Dising Yan menggigit giginya. Dengan suara au, dia membuka mulut besarnya dan memakan potongan daging di depannya. Mian Mian yang sedang bersiap untuk menelepon melihat. Adegan ini membuatnya merasa lega seketika. Singa kecil tidak masalah, itu sangat baik. Lalu, dia langsung duduk di tanah. Tangan kecilnya menopang dagu sambil tersenyum melihat singa yang sedang makan. Saat ini sinar matahari menyinari tubuh Mian Mian. Segalanya terasa indah seperti kembali ke masa lalu. 520 menit kemudian, singa emas berhenti makan. Namun, Mian Mian tidak terburu-buru untuk pergi. Hari ini, dia kembali melanggar aturan dengan berinteraksi dengan makhluk berbulu. Tentu saja, ketika dia kembali nanti, dia akan langsung diusir dari markas. Jika demikian, dia lebih baik memanfaatkan waktu terakhir ini untuk berinteraksi lebih lama dengan makhluk berbulu. Ayo, ayo, biarkan saya memeluk sekali lagi. Mian Mian mengulurkan tangannya ke arah singa emas. Singa yang telah kenyang tiba-tiba kaku dengan sadar. Hanya dengan memikirkan hal-hal memalukan yang baru saja dilakukannya. Dia bahkan tidak ingin mengakuinya. Ini pasti bukan sesuatu yang dia lakukan. Saat itu, menghadapi permintaan Mian Mian untuk dipeluk, dia berpaling. Sangat tegas menolak. Tidak boleh dipeluk. Jika Anda masih aktif dalam keadaan terjaga. Jika memeluk Mian Mian, bukankah itu berarti dia tidak bisa tanpa dia? Tidak ada yang terlihat perkasa dan angkuh. Dia terkenal di seluruh kekaisaran. Namun di detik berikutnya, sekelompok tangan tiba-tiba melingkari leher singa emas. Wajah kecil betina itu langsung terbenam di leher singa. Nafas hangat menyemprot di atasnya. Mata Dising Yan langsung melebar. Bagaimana bisa ada betina kecil yang harum seperti itu? Meskipun sudah beberapa kali dipeluk. Tetapi ketika dipeluk lagi, rasanya tetap manusia. Apa gaya dari kaisar diktator kekaisaran yang anggun dan dingin? Apa-apaan itu? Mian Mian terus bermain dengan singa emas. Mereka bermain bersama hampir 1 jam. Akhirnya dia melepaskannya dengan enggan. Mian Mian menghela napas dan berbalik menuju mobil pemberi makan. Dia juga tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Ketika dia mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang nanti, dia pasti akan kembali untuk melihatnya. Karena di dalam hati tidak bisa berhenti memikirkannya. Kecepatan mobil pemberi makan tidak terlalu cepat. Mian Mian segera menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh dan melihat keluar jendela. Terlihat seekor singa emas melompat dengan keempat kakinya, menampilkan sosok yang sejalan dengan mobil pemberi makan. Seolah-olah menyadari tatapan Mian Mian. Singa emas sedikit memiringkan kepala dan mengeluarkan suara desakan lengket. Bagaimana bisa ada yang begitu manis dan menggemaskan seperti ini? Mian Mian merasa hatinya seolah akan meleleh. Dia bersumpah akan berusaha meski Direktur Zhao menyulitkannya. Dia harus berusaha untuk tetap berada di pangkalan. Sayang, berhenti mengejarku. Kembali saja dulu ya. Dia mengangkat tangan dan melambaikan keluar jendela, menunjukkan agar singa emas berhenti. Dan Dising Yan yang terobsesi mengejar mobil pemberi makan juga. Seolah baru saja terbangun oleh suara panggilan ini. Berhenti sejenak dan mencakar tanah dengan kuat menggunakan cakar depan. Apa yang terjadi? Mengapa Anda bertemu dengan si betina kecil itu? Dirinya seperti anjing penjilat. Tidak ada sedikit pun gaya megah dan berkuasa yang tersisa. Singa emas berdiri di tempat dengan sangat kesal. Mengantarkan kendaraan pemberi makan yang pergi. Dengan paksa menahan dorongan untuk mengejarnya. Kendaraan pemberi makan baru saja memasuki markas. Suara dingin terdengar dari pengeras suara. Penjaga pemberi makan Mian Mian. Direktur Zhao ingin berbicara dengan Anda. Silakan segera datang. Mian Mian menarik perhatian.
Direktur Zhao pasti melihatnya yang berbulu lagi. Melanggar aturan markas. Sekarang dia akan langsung diusir dari markas. Mian Mian menarik napas dalam-dalam. Menggenggam tangan untuk memberi semangat pada diri sendiri. Demi bulu-bulu itu, dia tidak boleh mundur. Terburu-buru bebek. 5 menit kemudian, Mian Mian dan Direktur Zhao saling memandang satu sama lain. Mengenai apa yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Ada perasaan tidak tahu harus mulai dari mana. Pikiran Mian Mian. Bagaimana saya harus berbicara agar Direktur Zhao tidak memecat saya? Sementara itu, Direktur Zhao berpikir, bagaimana saya bisa membuat Mian Mian segera kembali bekerja? Mengubah keputusan sungguh sedikit memalukan. Kemudian, Direktur Zhao hanya bisa menyusun kata-kata dan mulai berbicara. Penjaga pemberi makan Mian Mian. Mengingat ketertarikan diktator terhadapmu, kamu bisa langsung melewati pelatihan magang. Mulai hari ini, bertugas memberi makan makhluk berbulu. Tidak tahu bagaimana pendapatmu tentang ini. Ada kabar baik seperti ini? Mian Mian awalnya berpikir dia harus berjuang terlebih dahulu. Tapi dia segera teringat sesuatu. Dengan agak malu, dia berpikir untuk bertanya. Direktur Zhao dengan cepat menangkap maksud Mian Mian. Tentu saja, memeluk, berdekatan, dan mengangkat juga diperbolehkan. Mengusapnya dengan keras juga tidak masalah. Matanya yang kecil berisi senyuman. Menunjukkan ekspresi seolah mendapatkan keuntungan besar. Aku sangat suka yang berbulu. Sementara itu, keluarga Mian Mian berusaha mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh orang tua Mian Mian yang bernilai selangit. Sedang membicarakan konspirasi terhadapnya. Namun, saat ini, Yi Yi berada di kawasan perlindungan hewan. Hal ini membuat mereka tidak berdaya. Jadi, mereka berniat untuk menyerang kawasan kecil yang tidak mencolok ini. Hancurkan saja taman kecil ini. Mereka dapat melaksanakan rencana jahat terhadap Mian Mian. Sisi lain, Mian Mian duduk sembarangan dengan lutut ditekuk di tanah. Tidak jauh darinya, ada singa emas yang sedang mengunyah. Baik dia maupun singa itu tidak menyadari. Saat ini, ratusan mil jauhnya. Bayangan seekor macan kumbang dengan cepat mendekati mereka. Posisi mereka semakin dekat. Sementara itu, layar besar di laboratorium basis. Peringatan keras terdengar. Macan kumbang hitam Huo Shicheng meninggalkan wilayahnya. Mohon perhatian para peneliti. Para peneliti semua terkejut. Tokoh terkemuka konglomerat, Huo Shicheng. Bagaimana mungkin bisa tiba-tiba meninggalkan wilayah? Saat mereka menganalisis rekaman pengawasan, ditemukan bahwa Pender Hitam sedang menuju langsung ke Singa Emas dan Mian Mian pergi. Sebenarnya kedua orang itu tidak saling akur. Di Xing Yan ingin mengatasi konglomerat yang menganggap diri mereka di atas. Huo Shicheng tidak suka dengan sikap sombong sang diktator. Jadi, wilayah yang diberikan kepada mereka semua terpisah sejauh mungkin. Saat itu di atas padang rumput, Pender Hitam mencium aroma yang semakin kuat di udara. Aroma milik singa emas. Di dalam matanya terdapat kegembiraan yang sulit untuk disembunyikan. Tidak lama lagi ia akan bisa menemuinya. Akan mengejeknya dengan keras. Karena Huo Shicheng mendengar bahwa ada seorang penjaga pemberi makan baru. Dan dia bisa menipu diktator itu seperti anjing. Setiap hari berputar di sekitar betina kecil. Suara teriakan yang melengking. Saat Huo Shicheng mendengar, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Dengan memikirkan bisa mengejek di Xing Yan secara langsung, Huo Shicheng tiba-tiba merasa bergetar dan bersemangat. Di bawah serangan penuh tenaga tanpa lelah dari si Pender Hitam, dia segera sampai di depan singa emas. Tidak jauh dari tempat Mian Mian berada. Dia dengan diam-diam bersembunyi di dalam semak-semak, mengintip ke arah singa yang sedang mengatur posisi tubuh kecilnya. Tubuh si Pender Hitam tiba-tiba bergetar. Jika ini terjadi pada dirinya, dia tidak bisa tidak memikirkan. Suara menggelegar dari singa tiba-tiba terdengar. Singa saat ini sudah menyadari keberadaan si Pender Hitam. Namun, si Pender Hitam tidak akan takut padanya. Dia membuka mulut dan mengeluarkan raungan yang kuat. Ketika bentuk binatang Pender Hitam Huo Shicheng muncul, di Xing Yan menggerakkan tubuh besarnya, memeluk Mian Mian dengan sangat erat. Sementara itu, ia mengeluarkan suara rendah yang mengusir. Huo Shicheng, mengapa kamu datang ke sini berulah? Kita tidak saling mengganggu. Jika kau berani melangkah lebih dekat, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Sementara itu, Black Panther mengeluarkan beberapa suara rendah yang terdengar seperti ejekan. Aku dengar kau terpikat oleh betina jelek, sedang mengelilinginya. Pemandangan yang sangat langka ini. Bagaimana mungkin aku tidak datang melihatnya? Macan hitam mengatakan. Melihat ke arah Mian Mian yang terhalang oleh singa. Dia ingin tahu. Di Xing Yan menyukai makhluk jelek macam apa. Hanya dengan berpikir bisa melihat wajah betina jelek itu. Sangat menikmati menertawakan selera di Xing Yan. Huo Shicheng merasakan gelombang kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Namun, di detik berikutnya, ia langsung disambut oleh singa emas. Dengan suara geram yang tak kenal ampun. Kamu cari mati. Dalam kemarahan, dia semakin menerkam ke arah si macan hitam. Sementara itu, si macan hitam tidak mau kalah dan membalas serangan. Saat itu, semua orang di laboratorium hampir gila ketakutan. Segera beritahu tentara. Dan juga suruh Mian Mian segera kembali ke markas. Agar tidak terluka karena kesalahan. Namun, singa dan macan kumbang hitam bertarung dengan sengit. Namun, singa dan macan hitam yang sedang bertarung sengit.
Saat mereka menyadari Yanyan yang diam-diam pergi, tiba-tiba berhenti. Ternyata secara ajaib berhenti bersamaan. Singa berpikir, aku belum cukup dekat. Tidak bisa pergi, tidak bisa pergi. Sementara itu, macan hitam semakin gelisah. Dia berlari melintasi setengah padang rumput dalam keadaan lapar. Hanya untuk melihat wajah asli Mian Mian. Agar bisa mengejek di Xingyan dengan baik. Belum melihat jelas bagaimana bisa membiarkannya pergi. Detik berikutnya, terlihat si macan hitam tiba-tiba berlari dengan gila. Ingin melompat di depan Mian Mian. Sementara di Xingyan mengira dia akan membahayakan Xiao Lu. Seketika mengeluarkan raungan marah yang penuh kemarahan. Ho Shicheng, jika kau berani menggerakkan sehelai rambut di mataku, aku akan bersamamu sampai mati. Mendengar suara gaduh yang keras di belakangnya. Seolah-olah dipanggil oleh sesuatu. Terkejut, ia menoleh. Dalam sekejap mata, ia langsung bertatapan dengan Ho Shi. Dengan dua mata yang penuh semangat. Hanya dalam 1 detik, Ho Shicheng merasakan jantungnya berdetak kencang. Bahkan darah di seluruh tubuhnya berputar dengan liar. Sebuah perasaan tak terduga muncul dari hatinya. Ingin mendekat. Bahkan ingin disayang-sayang. Black Panther menatap Mian Mian dengan penuh kekaguman. Ternyata inilah betina jelek yang diincar di Xingyan. Ternyata dia sangat cantik. Dia juga ingin sekali. Betina seindah ini seharusnya menjadi istrinya. Di Xingyan, orang yang sombong dan menyebalkan ini. Apa haknya untuk mendapatkan perhatian betina ini? Di saat dia, Kaisar Xingyan yang marah tiba-tiba muncul di belakang macan kumbang hitam. Melihat Huo Shicheng yang tidak tahu malu. Dia tanpa ragu dengan keras. Sebuah tamparan mendarat di tubuh Black Panther. Black Panther yang sangat kuat langsung diterbangkan oleh singa emas. Ketika dia ingin cepat berdiri dan melawan, dia langsung ditindih dengan kuat dan dominan oleh singa emas. Lehernya bahkan diancam oleh sepasang cakar tajam. Apa sebenarnya yang kamu inginkan di sini? Huo Shicheng yang cerdik dan licik. Namun entah bagaimana muncul di tengah padang rumput. Di Xing yang tidak bisa mengabaikannya. Namun saat ini, Black Panther terlihat bingung. Oh iya, dia sebenarnya datang untuk apa ya? Black Panther yang tenggelam dalam kecantikan bahkan hampir saja melupakan tujuan awalnya. Hingga dia mencium aroma wangi yang memikat di ujung hidungnya. Otak Black Panther yang kacau secara alami. Sampai pada sebuah kesimpulan. Kemudian dia hanya melipat mata dengan putus asa. Aku berlari dengan perut kosong dari setengah padang rumput. Tentu saja datang untuk mencari istri cantik. Istri, istri, istri. Bagaimana kalau kita menikah hari ini? Dengan harta warisan yang sepenuhnya milikmu. Memang seperti itu. Dia bangun sangat pagi. Dan meskipun perutnya lapar, dia tetap berlari dengan yakin. Hanya ingin bertemu dengan istri cantik sekali. Tapi saat ini di depan istri cantik, dia diancam dengan kuat dan dominan oleh Di Xingyan. Apakah dia masih peduli dengan harga dirinya? Dalam sekejap, Huo Shicheng di depan orang-orang langsung melakukan tindakan yang tidak terbayangkan oleh semua orang. Terlihat dia tiba-tiba menoleh ke arah Mian Mian dan membuka mulutnya sedikit. Dari mulutnya keluar suara meo yang lengket. Semua orang di laboratorium langsung melotot. Apakah ini masih tokoh terkemuka yang tegas? Diktator kekaisaran yang dingin dan tak berperasaan? Saat ini, Huo Shicheng terus-menerus mengeluarkan suara desakan lengket seperti, Meo, sayang, cepat datanglah menyelamatkanku. Singa yang mengerikan ini akan menyerang. Ekor panther terus-menerus bergerak di udara. Di Xingyan langsung bingung dengan serangan ini. Setelah menyadari, dia langsung marah. Bodoh yang tidak tahu malu. Apa ini istrimu? Kamu langsung bersuara. Itu suara. Meo, itu apa sih? Tidak ada sedikit pun keberanian pria. Singa emas telah sepenuhnya melupakan. Ketika dia mengelilingi Mian Mian dan mengeluarkan suara desakan lengket, ao ao ao. Tidak jauh berbeda. Singa emas menatap panther dengan marah. Ho Shicheng, berhenti bicara. Jika kamu terus berperilaku seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yang menyambutnya adalah tantangan menjijikan dari si macan hitam yang penuh percaya diri. Hehehe. Apa hakmu melarangku memanggil istri kecilku yang cantik? Aku tidak ingat ada gambar ratu saat ini yang dipublikasikan oleh kekaisaran. Jelas sekali Mian Mian adalah gadis kecil lajang. Jadi, apa salahnya aku memanggilnya istri? Saya ingin memanggil. Istri, istri. Menghadapi tantangan seperti ini, Di Xingyan yang dikenal sebagai diktator bukan lagi bisa menahan diri. Dia melayangkan cakar tajamnya dengan sangat marah. Cakar itu mengarah langsung ke macan hitam yang tertekan di bawahnya. Namun si macan hitam sama sekali tidak panik. Sebaliknya, ia memilih untuk menghadapi serangan ini. Lalu, ia menoleh dengan tatapan menyedihkan ke arah Mian Mian. Kembali mengeluarkan suara mengerang yang menyedihkan. Istri yang cantik jelas memiliki hati yang lembut dan baik. Pasti akan berbicara untuk menyelamatkannya. Bahkan jika tidak berbicara untuk menyelamatkannya, tidak masalah. Justru ini memberi kesempatan kepada Mian Mian untuk melihat betapa kejamnya Di Xingyan. Jauh lebih sulit untuk dirawat dibandingkan dengan si macan hitam yang lembut dan sabar. Dia memang datang terlambat. Tanpa sedikit taktik, bagaimana dia bisa naik posisi? Di Xingyan yang marah tidak tahu apa-apa tentang Huo Shicheng memiliki banyak pikiran di dalam hatinya. Cakar tajam langsung menuju si macan hitam yang sedang dikendalikan. Harimau hitam yang tertekan di bawah tubuhnya pergi. Namun, pada saat itu,
Suara milik Mian Mian terdengar. Singa kecil, lepaskan dia. Suara Mian Mian bak petir yang mengguntur bergemuruh di atas kepala Di Xingyan. Seketika membuatnya terkejut. Di Xingyan berpaling dengan tidak percaya. Tatapannya menunjukkan sedikit kebingungan dan ketidakberdayaan. Kenapa harus menghalanginya? Sesuatu ini muncul dengan cara yang aneh. Mengganggu waktu bahagia dan manis mereka berdua. Pasti akan mendapatkan hukuman. Namun saat ini, si macan hitam tiba-tiba merasa bangga. Di mulutnya terus mengeluarkan suara mau-mau. Mian Mian berpikir dengan seksama. Black Panther tidak melakukan hal buruk apapun untuk menyakiti siapapun. Dan dia terus-menerus mengarah ke dirinya. Mengeluarkan suara mau meminta pertolongan. Seekor makhluk berbulu besar yang lucu sedang memintanya tolong. Rasanya ada satu lagi yang berbulu bisa dielus. Bijinya sama sekali tidak bisa menahan. Kemudian dia menoleh ke singa dan berkata, "Singa kecil, jangan pukul dia. Dia mungkin hanya ingin bermain denganku tadi." Makhluk berbulu yang lucu bisa memiliki niat jahat apa? Kucing dan anjing seperti ini paling nakal. Saat ini, udara di Huo Shicheng semakin ceria dengan ekornya yang bergerak. Sedangkan Di Xingyan langsung marah. Benar-benar ingin memberinya satu pukulan. Sementara itu, Huo Shicheng masih mencari tantangan yang biasa. "Apa kamu tidak mendengar? Xiaoqi memintamu untuk melepaskanku. Berlari dari jauh. Apakah kamu menyambut tamu seperti ini dengan telapak tangan? Cepatlah. Aku belum sempat berciuman dengan Xiaoqi. Jangan membuang waktuku di sini." Para konglomerat terkemuka yang cerdik tidak segan-segan menggunakan segala cara. Berbagai cara untuk memprovokasi kemarahan Di Xingyan. Lebih baik jika mereka berdua bertarung lagi di depan Xiaoqi. Dan kali ini dia benar-benar tidak akan membalas. Jika terluka, itu akan lebih baik lagi. Xiaoqi yang terlihat sangat baik pasti akan mengobati lukanya dengan penuh perhatian. Dia berpura-pura lagi. Siapa tahu malam ini bisa tinggal di rumah Xiaoqi. Karena pemikirannya terlalu indah. Tidak tahan satu kali. Black Panther tertawa terbahak-bahak. Di Xingyan yang melihat segalanya dengan jelas mengeluarkan suara tawa. Seluruh darahnya mengalir dengan cepat seperti orang yang gila. Namun yang mengejutkan adalah, singa jantan yang marah memilih untuk langsung. Sebuah lompatan berlari ke sisi Yan. Kemudian menggunakan kepala besar berbulu. Menggoyang-goyangkan tubuhnya di atas si betina kecil. Lalu menoleh dan mengangkat dagunya ke arah posisi Panther hitam. Dari mulutnya terus-menerus mengeluarkan suara melankolis, "Au, au." Seperti melihat tuannya yang berpihak pada hewan kecil lainnya. Jadi ia mendekat dengan ekspresi tidak puas untuk mengekspresikan rasa sakit hatinya. Panther hitam yang tidak jauh dari sana tiba-tiba menjadi tegang. Anak ini masih punya trik ini. Dan saat ini, hati Mian Mian benar-benar meleleh. Dia segera mengulurkan tangan untuk memeluk singa emas. Kepala besar berbulu dari singa jantan. Sudah. Aku sangat mencintaimu. Singa kecil kita begitu gagah dan tampan. Jadi jangan pedulikan hewan kecil lainnya. Ya? Ayo. Apakah kamu sudah lapar? Mari makan sedikit lagi. Yan mengajak Mian Mian untuk bermain. Di Xingyan langsung merasa senang. Dia malas untuk memperdebatkan dengan Huo Shicheng. Peduli dia. Lagi pula saat ini, di mata si betina, hanya ada dirinya. Dengan pikiran seperti itu, singa emas itu dengan senang hati memakan pemberian makan dari si betina. Panther hitam di sampingnya benar-benar tertegun. Tokoh terkemuka di Xingyan yang bangga dan tegas ternyata berubah menjadi sosok yang sangat lembut. Dan suara desakan lengket yang baru saja terdengar. Suara au lengket itu suara apa? Huo Shicheng benar-benar lupa bahwa dia juga tidak kalah. Namun saat ini, Panther hitam melihat singa emas yang sedang makan dengan rakus. Merasakan getaran aneh. Di Xingyan ini benar-benar berjuang keras, ya? Sejak mereka terkena penyakit aneh itu. Apapun yang mereka makan menjadi sulit untuk ditelan. Sekali makan, rasanya seperti otak ini mau meledak. Namun saat ini, Di Xingyan malah makan dengan nikmat. Demi menyenangkan si betina kecil, bahkan nyawanya pun tidak diperhatikan. Bahkan menunjukkan ekspresi yang penuh kenikmatan. Panther yang tidak terkendali diam-diam menelan air liur. Gelombang rasa lapar yang sangat kuat muncul di hatinya. Tiba-tiba, ada pikiran aneh yang muncul di dalam hatinya. Jangan-jangan makanan yang dia makan telah diproses secara khusus. Memikirkan hal ini, Panther segera terbang ke arah ember yang penuh dengan potongan daging. Daging yang enak. Dia datang. Singa emas yang mengetahui semua kebenaran. Mengeluarkan suara tawa yang meragukan. Hahaha. Makanlah, jangan menolak. Tidak ada yang lebih memahami betapa berharganya si betina kecil dibandingkan dia. Makanan yang diberikan melalui tangannya sekali lagi. Mengembalikan rasa aslinya. Menjadi manis dan lezat. Saat ini, Panther sudah berada di depan potongan daging. Di matanya melintas ketakutan yang sangat jelas. Namun saat ia berbalik dan melihat Mian Mian memberi makan, singa emas yang sedang makan daging dengan santai. Sebuah dorongan kompetitif yang tidak terduga muncul dalam dirinya. Di Xingyan bisa makan. Apa dia tidak bisa? Huo Shicheng menarik napas dalam-dalam. Ia membuka mulut lebar-lebar dan menuju potongan daging. Di Xingyan yang melihat pemandangan ini pun tidak dapat menahan diri. Di dalam hatinya melintas rasa takut sekejap. Kuat sekali, ya, Huo Shicheng. Namun di detik berikutnya, Black Panther tiba-tiba muntah besar.
Hampir saja ia memuntahkan asam lambungnya. Di Xingyan yang melihat pemandangan ini, tidak ragu untuk tertawa keras. Makan daging yang diberikan oleh si betina kecil terasa semakin lezat. Singa itu mengunyah hingga pipinya semakin menonjol. Saking nyamannya, ia hampir melompat menari. Pumas hitam yang sedang muntah melihat, dan terjerumus dalam pemikiran. Dia sama sekali tidak percaya Di Xingyan bisa menahan reaksi menjijikan setelah mendapatkan potongan daging. Pasti ada sesuatu yang belum dia temukan. Detik berikutnya, pandangan Huo Shicheng jatuh pada di tubuh Mian Mian yang sedang diberi makan. Sebuah cahaya melintas di matanya. Cantik sekali, betinakah? Memikirkan hal ini, mata si jaguar seakan ingin menyemburkan api. Bagus, kamu, Xingyan. Semua barang bagus dimakan diam-diam sendiri. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Macan hitam sedikit menurunkan kaki depannya. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menekan. Ini adalah gerakan yang jelas menunjukkan niat menyerang. Semua orang di laboratorium yang melihat adegan ini, jantung mereka berdebar kencang. Apa yang ingin dilakukan oleh Black Panther? Apakah dia ingin menyerang Yang Mulia? Ini jelas merupakan tindakan pembunuhan raja. Saat Di Xingyan bersiap menggigit potongan daging yang diberikan, si jaguar langsung melompat ke tengah mereka berdua. Dan kemudian tanpa ragu-ragu menghalangi Di Xingyan untuk daging yang sudah di mulut langsung ditelan. Karena takut tebakan yang dia buat akan bermasalah. Black Panther bahkan tidak berani mengeluh. Langsung saja ditelan. Ketika merespons, mata Black Panther bersinar terang. Enak sekali. Ternyata dia tidak salah menebak. Kemudian Black Panther menghadap tatapan marah Di Xingyan. Miringkan kepala dan langsung mendekat ke Mian Mian. Kepala terus-menerus menggesek-gesek si betina kecil. Juga tidak lupa menggosokkan ke tangan kecil si betina dengan gila. Sangat lapar, sangat lapar. Kemudian mengangkat kepala dengan mata lembab menatap Mian Mian. Terus mengeluarkan suara desakan lengket. Meong-meong. Tolong beri makan sedikit lagi, ya? Dia tersenyum. Kenapa dia bisa begitu bahagia? Semua makhluk berbulu yang ditemui sangat suka meminta dia memberi makan. Masih lapar, ya? Baik, baik, baik. Aku akan memberimu makan juga. Di kejauhan, Di Xingyan semakin tidak senang melihatnya. Mian Mian hanya memberi makan dia seorang. Semua karena si hitam sialan yang muncul merusak suasana. Daging yang sudah dekat mulut saja bisa direbut orang. Bagi Di Xingyan ini benar-benar sebuah penghinaan yang besar. Apalagi saat ini si hitam masih meringkuk di pelukan Mian Mian sambil melahap daging. Ini benar-benar perlakuan yang dia miliki sebelumnya. Ini tidak dapat ditoleransi. Singa melayangkan cakar tajamnya dan langsung menyerang si hitam. Berani merebut Mian Mian darinya. Si hitam jelas sudah mempersiapkan diri. Saat Di Xingyan berlari menyerang, dia langsung melangkah dan menyerang singa emas. Keduanya segera terlibat pertarungan sengit. Kali ini, apapun yang dilakukan Mian Mian untuk menghentikan panggilan tidak akan berhasil. Ini adalah tentang posisi bertahan di sisi Mian Mian ke depannya. Di laboratorium, Direktur Zhao yang melihat pemandangan ini merasa panik dan bingung. Apa yang harus dilakukan ini? Saat itu juga, suara pria yang dingin terdengar. Apakah mereka berdua selalu seperti ini? Direktur Zhao melihat ke arah suara. Ternyata itu adalah atasan langsungnya yang kembali ke laboratorium. Dia pun segera mulai menjelaskan situasinya. Shen Junzi setelah mendengarnya langsung berkata dengan tajam. Mereka semua bertarung demi wanita, kan? Begitu melihat betina cantik, seolah tidak bisa bergerak. Sungguh memalukan bagi para bangsawan. Semua orang di laboratorium mengangguk dengan canggung. Sepertinya memang seperti itu. Kemudian terdengar Shen Junzi mendengus dingin. Tim pengawal pasti sudah dekat, kan? Aturan pertama di kawasan perlindungan hewan. Pertarungan antar hewan dilarang. Beritahu tim pengawal. Tangkap semua Black Panther dan singa emas dan masukkan ke dalam penjara. Mereka sudah berkelahi cukup lama. Pasti sekarang mereka sudah kehabisan tenaga. Menangkap mereka tidak akan memakan banyak waktu. Semua orang di laboratorium kebingungan. Bukan. Apa situasi ini? Atasan langsung ingin mengurung atasan tertingginya. Larangan Yang Mulia Kaisar Negara. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara Shen Junzi masih tampak tidak menyadari dan terus melaju kembali. Ingat untuk meminta Mian Mian datang menemuiku sebentar. Dia ingin melihat. Ini membuat Di Xingyan dan Huo Shicheng berjuang untuknya. Betapa kuatnya betina yang berjuang. Seiring dengan perintah Shen Junzi yang diberikan kepada tim pengawal, singa dan macan hitam yang sedang bertarung dengan semangat. Tiba-tiba saja mereka dikurung dalam dua kandang besi dengan suara keras. Tim pengawal yang muncul dalam sekejap membuat kedua binatang terkejut. Ini sedang apa? Singa yang terkurung dalam kandang besi segera mengeluarkan suara raungan. Apakah kalian gila? Apakah kalian tahu siapa saya? Cepat buka kandang ini untukku. Huo Shicheng di sampingnya mendukung dengan semangat. Iya, benar sekali. Yang bijak, cepatlah lepaskan kami. Jika tidak, jangan salahkan kami yang tidak sopan. Hampir saja lupa barang ini. Singa emas berpaling melihat panther hitam yang gelisah di dalam kandang besi. Kemudian dengan tenang memberikan perintah. Dia tidak perlu menggunakan itu. Lebih baik menjaga dengan jujur untuk sementara waktu. Sebaiknya kirim dia keluar angkasa. Agar dia tidak keluar lagi dan berebut betina cantik dengannya. Di depan Huo Shicheng, Di Xingyan dengan tegas menggunakan
Kekuasaan kaisar kerajaannya sendiri. Sikap sombong dan angkuhnya sama sekali tidak tersembunyi. Tokoh terkemuka Huo Shicheng hampir gila. Tindakan nakal di Xingyan membuatnya sangat marah. Berbalik dan menghadapnya, dia mengeluarkan suara geram. Di Xingyan, kau orang yang sangat hina. Kalau tidak bisa menang, panggil bantuan. Jangan lupa, kau sudah menerima uangku. Uang itulah yang membawaku masuk ke basis perlindungan. Saya memiliki kekuasaan macan tutul. Singa emas mulai berbicara dengan tenang. Sekarang kaisar kerajaanku telah mencabut hak pantermu. Pasukan pengawal yang mengawasi tidak bisa menahan tawa terkekeh. Mereka menjadi bahan tertawaan. Singa emas menyipitkan matanya. Kenapa masih ternganga di situ? Cepat buka saja. Siapa yang mengira dia pikir setia dan patuh? Namun, pasukan pengawal hanya menggelengkan kepala padanya. Tidak bisa, Yang Mulia. Ini adalah perintah yang Anda berikan sendiri. Kecuali terkait dengan keselamatan jiwa. Semua urusan di dalam basis perlindungan mengikuti perintah kepala petugas. Dan sekarang, kepala petugas Shen telah memberi perintah. Kalian perlu dipisahkan dan dikurung untuk sementara waktu. Maaf, Yang Mulia. Singa emas melotot dengan kedua matanya. Ini semua salah Shen Jizi. Dia langsung merusak hal baiknya sendiri. Dia bahkan belum mendapatkan hak memberi makan kepada betina kecil itu. Pada saat itu, Yan Jian muncul dan mengulurkan kedua lengannya. Kenapa harus mengurung mereka dalam kandang? Kalian mau membawa mereka kemana? Menghadapi Mian Mian. Kapten pasukan pengawal dengan lembut berkata, penjaga pemberi makan Mian Mian. Di kawasan perlindungan hewan, dilarang untuk hewan bertarung. Jadi diputuskan untuk mengurung mereka selama beberapa hari. Mian Mian menggelengkan kepala dengan gila. Tidak. Bagaimana bisa mengurung yang berbulu? Ekspresi ketua menunjukkan sedikit penyesalan. Kami juga hanya menjalankan perintah. Soal ini, silakan komunikasikan dengan Kepala Shen. Setelah mengatakan itu, ia melambaikan tangannya. Terlepas dari betapa tidak rela dan marahnya singa dan macan hitam. Di hadapan kandang besi yang dihususkan, mereka hanya bisa dibawa pergi dengan patuh. Yan Yan yang berdiri di tempat merasa bingung. Bukankah Direktur Zhao adalah yang paling berkuasa? Siapa Kepala Shen itu? Tidak bisa membiarkan yang berbulu dikurung. Saya akan segera menemui pemimpin pajak ini. Tidak lama kemudian, Mian Mian membuka pintu laboratorium dan bertanya dengan sopan. Permisi, di mana Kepala Shen? Saya ingin berbicara dengannya tentang sesuatu. Saya adalah orang yang bertanggung jawab. Dalam sekejap setelah Mian Mian selesai berbicara, seorang pria dengan aura dingin melangkah keluar. Mian Mian secepatnya menjelaskan. Mereka biasanya sangat baik. Mungkin karena kedua hewan kecil ini bertemu untuk pertama kalinya. Setelah mereka saling mengenal, mereka tidak akan bertengkar lagi. Jangan kurung mereka, ya? Shen Junzi tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Kedua musuh yang terkenal ini bahkan masih asing satu sama lain. Tiba-tiba, Chen Junzi mencium aroma samar yang datang dari Mian Mian. Otak yang tegangnya seketika menjadi rileks. Namun, dalam hati Shen Junzi, dia menjadi sangat waspada. Sudah datang. Betina kecil ini harus membingungkan di Xingyan. Seperti yang dilakukannya pada Huo Shicheng. Tapi dia tidak akan seperti keduanya. Pada saat itu, seluruh tubuh Shen Junzi siap siaga seperti radar yang berbunyi. Walaupun di wajahnya masih mempertahankan ekspresi tenang. Sebenarnya, dia sudah mulai menganalisis bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam aroma tersebut. Dalam waktu singkat, dia sudah menghapus puluhan jenis bahan obat dari pikirannya. Tidak benar. Tapi karena dia menganalisis sambil mencium aroma. Tanpa sadar, dia sudah menghirup banyak aroma. Otaknya yang waspada semakin santai. Dia bahkan ingin berubah menjadi bentuk binatang agar bisa dipeluk oleh betina yang cantik. Saat ini, dia malah merasa cemburu kepada Di Xingyan dan Huo Shicheng. Direktur, apakah kamu mendengarkan apa yang saya katakan? Bisa tidak? Jangan mengurung mereka. Mian Mian yang belum mendapatkan jawaban mengangkat kepala. Tepat berhadapan dengan Shen Jizi yang saat itu matanya sedikit kosong. Ketika Shen Junzi kembali sadar. Setelah menyadari apa yang baru saja dipikirkannya. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi suram. Dia dengan paksa menahan ingin mendekat kepada Mian Mian. Dia menolak permintaan Mian Mian dengan tegas. Kawasan perlindungan hewan memiliki aturan sendiri. Mian Mian, penjaga pemberi makan, kamu telah melanggar aturan. Suara di matanya menunjukkan sedikit keinginan. Saya terlalu berpikir sederhana. Silakan beristirahat dengan baik. Saya pergi dulu. Setelah Mian Mian pergi, dalam hati Shen Jizi, muncul perasaan aneh yang jarang terjadi. Jika muncul dalam bentuk binatang di hadapannya, dia pasti juga akan menyentuhnya seperti singa emas. Detik berikutnya, ketika Shen Junzi menyadari apa yang dipikirkannya, wajahnya berubah gelap. Pada saat itu juga, Kapten pasukan pengawal berlari mendekat dengan cemas. Tuan Shen, Yang Mulia dan Huo Shicheng terus-menerus berusaha memanggil Anda. Wajah Shen Junzi mendadak menjadi dingin. Dalam waktu singkat tidak melihat Mian Mian, dia malah mulai berulah. Bukankah dia hanya seekor betina biasa? Sungguh tidak mengerti apa yang perlu diperhatikan. Dia sudah melupakan perasaan aneh yang baru saja dialaminya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat penahanan. Tapi detik berikutnya, Shen Junzi merasa seolah-olah dia terikat dengan mantra yang ketat. Sementara itu,
Singa Tangseng dan Black Panther Tangseng sedang melafalkan mantra untuk menebus diri mereka sendiri. Melihat macan kumbang yang berisik dan singa emas. Dalam sekejap, di hadapan tatapan terkejut mereka, Shen Junzi dengan tenang menekan tombol flus di dalam ruangan. Aliran air yang besar langsung memberikan kedua hewan itu perawatan cuci dan potong. Setelah selesai, Shen Junzi menatap mereka dengan tenang. Sekarang sudah sadar semua? Mian Mian sebenarnya menggunakan cara apa untuk membingungkan kalian? Kamu omong kosong. Shen Junzi, kamu sendiri tidak punya bulu kecil. Kamu hanya mengatakan hal buruk tentang Mian Mian, kan? Namun Shen Junzi tetap terlihat tenang. Mengerti. Otak kalian masih belum bersih. Setelah dia menekan tombol flus lagi, dia berbalik dan pergi. Melihat mereka dengan cepat membela Mian Mian. Membuat minat Shen Junzi terhadap Mian Mian semakin mendalam. Seorang wanita kecil biasa. Bahkan membuat dua tokoh terkemuka dari planet utama tunduk. Karena terlalu penasaran, dia berlari ke laboratorium. Hubungan antara Mian Mian dan Xingyan. Melihat potongan video itu berulang kali. Sebuah dorongan tidak terjelaskan melintas di pikirannya. Tiba-tiba dia juga ingin berubah menjadi bentuk binatang. Lalu dipeluk dan diangkat tinggi oleh si betina kecil. Tunggu. Dia baru saja berpikir tentang apa. Shen Junzi langsung terkejut. Si betina kecil ini benar-benar memiliki sihir. Dia menggelengkan kepalanya. Dia cepat-cepat mematikan rekaman video pengawasan dan kembali tidur. Tanpa disadari. Saat Shenji tertidur. Mungkin karena pikirannya tentang si betina kecil sepanjang hari. Dia bahkan tanpa sadar berubah menjadi bentuk binatang. Lalu berjalan dalam keadaan tidur menuju padang di mana Mian Mian dan singa berdekatan. Sementara itu, Mian Mian berbaring di ranjang dan sama sekali tidak bisa tidur. Dia sangat khawatir pada singa kecil dan macan tutul kecil yang terkurung. Ketika dia melihat matahari sudah mau terbit, dia memutuskan untuk berkendara ke padang rumput untuk menghilangkan stres. Suara deru mobil pemberi makan terdengar di padang rumput yang tenang. Menggugah seekor rusa yang masih setengah tertidur. Mata di dalam mobil juga memperhatikan rusa besar yang tidak jauh dari situ. Dari mana rusa itu berasal? Jangan-jangan ia tersesat, maka dia pun berhenti dan berjalan maju. Sementara rusa itu tetap berdiri di tempatnya dan menatapnya. Mian Mian langsung merasa terpesona. Keinginan untuk memberi makan pun kembali muncul. Tapi hari ini dia hanya ingin bersantai. Mobilnya tidak membawa makanan. Ketika Mian Mian tertegun, rusa itu tak bisa menahan diri untuk mendekati Mian Mian. Padahal Mian Mian selalu berlari menghampiri Xingyan dan Huo. Ketika melihat mereka, dia biasanya akan berlari dan memeluk mereka. Kenapa saat bertemu dia tidak melakukan hal yang sama? Dia merasa bentuk binatangnya tidak berbeda. Tidak jauh berbeda dari yang mendekat sebelumnya. Setelah itu, rusa betina itu mendekati si kecil. Mengisyaratkan ingin dipeluk dan diangkat tinggi. Pada saat itu, Mian Mian yang dikelilingi rusa dengan begitu penuh semangat. Makin merasa sayang. Tanpa sadar, ia pun meminta maaf. Maaf ya, rusa kecil. Aku keluar dengan terburu-buru hari ini. Tidak membawa makanan. Coba cari apakah ada penjaga pemberi makan lain. Yang datang untuk memberi makan, ya? Setelah ucapan Mian Mian selesai. Seketika membuat rusa merasa tidak puas dan mendengus. Tidak ada penjaga pemberi makan lain. Hanya kamu. Dan kepalanya masih mencoba mendekat dengan penuh harap. Tanpa makanan. Jadi tidak akan datang untuk memeluk dan mengangkatku. Ya? Melihat pemandangan ini, Mian Mian segera mengusap kepala rusa. Sudahlah, jangan marah ya. Meskipun aku tidak membawa makanan untukmu. Tapi aku akan menemanimu bermain, ya? Rusa itu langsung mengeluarkan suara senang. Melihat rusa kecil itu sangat lucu. Mian Mian tidak bisa menahan diri untuk memeluknya. 1 detik. Dalam wujud rusa, Shenzi merasa seolah sedang berkelana di luar angkasa. Rasanya sangat indah. Rusa yang sudah terpesona semakin merasa bingung. Dia bahkan secara sukarela membungkukkan kaki depannya. Tidak sabar ingin membawa yang cantik. Si betina kecil berkelana di padang rumput. Mian Mian membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Apakah kamu ingin mengangkatku? Mendengar pertanyaan Mian Mian, dia terkejut. Rusa itu malah mengangguk pelan. Dengan aktif mendekatkan kepala untuk menyentuh si betina kecil. Menunjukkan padanya untuk segera naik di punggungnya. Oh tidak, oh tidak. Seluruh orang diselimuti kegembiraan. Andai ini masih di bumi yang lama. Berapa banyak saudari yang akan iri? Tidak, tidak. Momen yang sangat pantas untuk diingat. Dia pasti harus merekamnya. Dan 1 klik. Ini adalah tangkapan sejarah hitam Shen Jizi yang direkam. Jika saat ini Shen Jun berada dalam keadaan sadar dan rasional. Dia sama sekali tidak akan menerima hal seperti ini terjadi. Tapi sekarang dia sangat mirip dengan pacar terbaik yang mendukung. Takut Mian Mian tidak memotret cukup. Bahkan sudah mengganti beberapa bagian. Namun pada saat itu, dengan dibukanya pintu kawasan perlindungan, singa emas dan jaguar berlari keluar bersamaan dari dalam. Yang menghadap ke arah padang rumput adalah suara raungan keras. Dia sudah keluar. Akhirnya bebas. Shen Jizi, tunggu saja. Kamu akan mendapat balasan. Di bawah ancaman Kaisar Xingyan. Para pengawal di tim pengawal memang tidak bisa menahan diri. Sejak pagi-pagi sekali mereka langsung dibebaskan. Hal pertama yang diturunkan oleh Kaisar Bintang adalah berlari ke padang rumput menunggu betina muda datang untuk memberi makan. Namun saat berlari,
Dia menyadari ada yang tidak beres. Mengapa Huo Xicheng terus mengikuti dia? Huo Xicheng, apakah kamu akan mati? Huo Xicheng tidak takut padanya. Lalu, apa salahnya jika saya mengikuti kamu? Si cantik itu bukan istrimu. Mau peluk-pelukan? Lalu bagaimana? Dia tidak merasa akan kalah dari siapapun. Dia merebut nona kecil, yang mulia di Xingyan. Sebagai tokoh terkemuka. Ekonomi kekaisaran di atas 80%. Urat nadi semuanya ada di tangannya. Di Xingyan mengeluarkan suara dingin. Ya sudah, mengikuti saja. Dia akan membiarkan dia menyaksikannya sendiri. Dia adalah yang paling disukai Mian-Mian, si berbulu. Tepat tadi, ketika suara raungan singa dan macan tutul yang familiar menggema di seluruh padang rumput, berhasil membangunkan rusa yang sedang dalam keadaan. Dia sama sekali tidak percaya. Tindakan tadi ternyata dilakukan atas kemauan sendiri. Jika ingin berpelukan, silakan saja. Bahkan, dia juga mengajaknya bermain di padang rumput. Kok aku sama dengan mereka berdua? Namun, tepat saat itu, sebagai seorang tokoh terkemuka, dia dengan tajam merasakan bahwa di Xingyan dan Huo Xicheng akan segera datang ke sini. Selesai, selesai. Jika mereka melihat aku berdekatan dengan si betina kecil, habislah aku. Saat ini, Shen Junzi hanya merasa seperti seorang pria simpanan. Dan mereka berdua kemungkinan akan mengira bahwa dia sengaja mengurung mereka. Lalu diam-diam datang untuk mencari si betina kecil. Dengan angin yang muncul akibat berlari menyambut mereka datang, Shen Jizhi seketika menjadi putus asa.